dan motivasi belajar siswa. Terhadap minat dan motivasi belajar siswa. Ya, kalau itu mah nggak usah ada minat lah, nggak ada teorinya. Lebih baik teori motivasi saja, nggak usah tambah minat. Baik, Bapak. Udah aja lah, udah aja seperti ini. Oke ya, bagus. Ya, Bapak. Terima kasih, Pak. Lanjut ya. Kemudian Esya Nur F. Mana Esya? Iya, Pak. Esya. Pengaruh model pembelajaran problem based learning terhadap kemampuan berpikir kritis. Bagus ya. Oke, lanjut ya. Bagus. Diah Lutfi, pengaruh pembelajaran jarak jauh dan lingkungan belajar terhadap motivasi belajar. Kalau pembelajaran itu dia ya, pembelajaran jarak jauh itu yang gimana? Mau itunya? Mohon maaf Pak, saya judulnya ganti lagi. Jadi ganti? Ya, yang terakhir itu pengaruh model discovery learning dalam pembelajaran jarak jauh terhadap hasil belajar siswa. Itu ya baru benar tuh ya, itu yang benar ya, benar itu. Oke. Tadi sudah ya saya periksa tapi nggak keperiksa. Udah benar itu yang bagus ya, benar barusan ya. Inka, pengaruh literasi ekonomi dan literasi minat berwirausaha. Oke ya, lanjut. Baik, Calvin, Pak. mana Calvin? Hadir, Calvin? Pak. Hah? Ada Calvin? Hadir, Pak. Oh, hadir ya, Calvin. Tahu nggak kamu blended learning? Tahu, Pak. Apa blended learning? Jadi model pembelajar bauran, Pak, yang menggabungkan online dan juga offline, Pak. Yang dibaurkannya apa? Yang dibaurkannya apa? Yang satu dengan luring, yang satu dengan daring gitu. Apa yang diblendedkannya? Hah? Yang diblendedkannya mungkin cara mengajarnya, Pak. Kan mama itu model kan itu mah LMS, learning management system, blended learning mah. Jadi harus ada misalkan pengaruh model pembelajaran blended learning, discovery learning, misalkan discovery atau model blended learning problem based gitu-gitu. Jadi ada baik, metodenya. Nu hiji pakai luring, anu hiji pakai blended, pakai daring gitu. Tapi tetap problem based anu dipakena. Yang di blended kan problem based learning, bukan blended learning, bukan metode. Blended learning mah manajemen, Calvin ya. Iya, Paham? Pak. Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Misalkan begini, blended project based learning gitu gitu eta Bung Ram. Harusnya model blended project based learning project based learning hiji daring nu hiji luring begitu ya. Judulnya paham? Paham, Pak. Jadi pengaruh model blended misalkan discovery learning misalkan boleh. Misalkan pengaruh model blended inquiry learning. Pengaruh model blended project based learning misalkan gitu ya. Paham? Paham, Pak. Oke, good. Paham. Udah betul kan ya? Silakan blendednya mau apa yang di blendednya ya. Nu hiji langsung, nu hiji daring kan blended ngaranna itu. Hairil Insan mana? Hadir, Pak. Prestasi belajar benar, tapi kesehatan mental yang diukurnya apa kamu kesehatan mental? Hairil, kesehatan mentalnya apa yang kamu ukur? Jadi dari peserta didiknya yang diukur itu apa ya Pak? Kayak bisa mereka kamu mengukur ayah gitu, ukur kesehatan mental, apakah melalui ini ada
rada geher, rada eta, ulah lah. Jangan kesehatan mental kan, misalkan spiritual learning, spiritual kayak gitu ya. Kesehatan mental mah susah, kamu ngukurnya nanti susah. Dah bukan bidang kita ya, psikologis. Kesehatan mental, apakah rada gelo, kurang iya, tak gitu kan kesehatan mental ya teteh. Susah kamu nanti, bukan nggak boleh, susah kamu. Kalau mau ngukur anu sakit mental, anu mentalnya kurang cager, kurang itu kan susah ya, Insan ya. Atau gimana? Mau tetap itu? Mungkin saya ganti aja Pak, nanti saya cari untuk Ganti ya. Ganti Baik, Pak. dengan misalkan kalau tetap misalkan spiritual question gitu kan. Itu kan lebih bagus tuh. Kayak gitulah kalau mau tetap seperti kesehatan mental seperti apa ya. Perbaiki ya. Jangan susah ngukurnya, bukan nggak boleh, kamu susah nanti. Siap Kalau Pak. ditanya gimana kesehatan mental, gimana ngukurnya, apakah ada nu teu sehat mental, kan anu sakola mah pasti sehat mentalnya. Kalau yang tidak sehat mentalnya kan di sana di kerangkeng lah. Oke. Diganti aja ya variabel X-nya ya, yang lain. Baik Pak. Oke. M. Dava Ghaffari, pengaruh model pembelajaran kooperatif learning tipe to stray. Nah, kalau ini mah boleh-boleh aja ya, tapi cuma dengan kurikulum. Kalau mau coba nggak apa-apa. Tapi kalau berdasarkan kurikulum baru sekarang, Merdeka Belajar, kan harus berpikir high order thinking ya. Jadi kalau penelitian sih boleh ya, sebab TSTS itu hanya media hiburan saja itu, supaya tidak jenuh ya. Tapi kalau mau tetap boleh ya, tapi saya sarankan kalau kurikulum sekarang itu sudah harus mengarahkan ke berpikir yang bagus ya. Tapi kalau tetap itu kamu mau, boleh ya, nggak ada masalah. Terima kasih. Ada pertanyaan? Dava? Dava mana? Ya Pak, ada Pak. Suaranya ada nggak Pak? Hah? Apa Dava? Dava di mute? Halo. Ada suaranya nggak Pak? Nggak kedengaran, ada apa? Bentar Pak. Pertanyaannya apa? Suara nggak Pak? Apanya? Ada suaranya nggak Pak? Oh, ada. Oh iya. Berarti kalau untuk seminar ini nggak apa-apa gitu Pak, pakai model pembelajaran yang TSTS itu gitu Pak? Nggak apa-apa, boleh aja. Nah, tapi kalau mau dibuat skripsi oleh kamu nanti harus agak meningkat gitu ya. Kalau seminar mah nggak apa-apa. Oke, itu berlaku halnya dengan model-model pembelajaran lainnya gitu Pak? Seperti sama, boleh aja, nggak ada masalah. Oke. Tapi kalau kamu mau nanti untuk sekalian jika bakal skripsi tidak kerja 2 kali gitu, saya sarankan begitu aja. Silakan ya, nggak apa-apa. Ya baik Pak. Hairunisah Lutfiah Kurotu Aini. Ya Pak. Analisis keterampilan komunikasi dan variasi mengajar terhadap kreativitas hasil belajar. Kalau kreativitas hasil belajar gimana? Erun, kreativitas hasil belajar itu yang gimana? Yang kemarin saya baca kebetulan kreativitas itu ke apa ya Pak? Hasil belajar. Kreativitas itu kan hasil belajar. Iya, Bapak. Jadi kalau terhadap kreativitas, kemampuan
berpikir kreatif misalkan gitu. Itu kan hasil belajar. Jadi kalau kamu mau misalkan bukan kreativitas hasil belajar, kalau kreativitas hasil belajar susah, nggak ada. Kreativitas hasil belajar kan gimana? Nggak ada konsepnya ya. Tapi kalau kreativitas itu sebagai hasil belajar, atau kemampuan berpikir kreatif itu sebagai hasil belajar gitu, nggak usah dicantumkan hasil belajarnya. Nah, misalkan pengaruh keterampilan komunikasi dan variasi mengajar terhadap kemampuan berpikir kreatif. Nah, itu kan hasil belajar, kemampuan berpikir kreatif teh. Oh, baik. Jadi nanti diganti menjadi hasil kreativitas. Kemampuan berpikir kreatif atau kreativitas boleh. Hasil belajarnya ya kan kemampuan berpikir kreatif itu hasil belajar gitu, nggak usah hasil belajarnya. Terima kasih Pak atas. Ya, siap. Amelia Nisa Oktaniani, hubungan motivasi belajar, kemani belajar melalui daring, hubungan kemandirian belajar ya, Amelia. Mana Amelia ada? Amelia ada? Tidak ada suaranya, Mel. Malah di-mute, Mel. Hadir Bapak. Oh ya, udah oke ya. Nggak apa-apa, boleh. Tapi jangan pakai hubungan. Kalau hubungan mah teorinya belum ada. Kan kemandirian belajar teorinya ada. Motivasi teorinya ada. Jadi pakai pengaruh aja ya. Pengaruh gitu, motivasi Iya, belajar. baik Bapak. Karena teorinya sudah jelas. Febrianti Santa. Oke, pengaruh mode pembelajaran kooperatif. Oke, lanjut ya, boleh. Udah. Diana Dwi Julia. Penerapan pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, yang kamu ini apa? Mau apa nih? Yang Rencana kamu jelaskan apa ini? itu Pak, rencananya mau persepsi mahasiswa gitu Pak, ini jadi di kalangan mahasiswa. Nah, Diana tuh udah ada satu jurnal gitu Pak sebagai acuan. Jadi itu bisa mengetahui gitu Pak, di penelitiannya itu 2 kelas gitu Pak. Jadi ada yang sebagian besar memilih PTM dan sebagian besarnya non PTM Pak. Jadi Diana mau ke arah kamu mau deskripsi saja, menjelaskan atau gimana? Iya Pak, rencananya baru mau itu. Mau lihat, misalkan mau lihat apakah PTM itu apa yang ingin penerapan PTM itu efektif atau tidak efektif gitu? Iya, iya Pak. Nah, begini atuh analisis efektivitas penerapan PTM pada terbatas pada pandemi COVID. Pakai efektivitas penerapannya. Ya, Pak. Analisis efektivitas penerapan pembelajaran tatap muka gitu ya. Jadi nanti saudara terbatasnya di bawah nggak, Pak? apakah efektif tidak untuk meningkatkan hasil belajar gitu. Lihat hasil belajarnya kan gitu ya. Ya Pak. Paham ya? Oke. Jadi analisisnya efektif tidak penerapan PTM teh gitu ta. Ya. Bandingkan bagus ya. Pak. Oke, Sarmila, pengaruh kondisi ekonomi keluarga dan komitmen belajar terhadap hasil belajar. Ya, bagus. Lanjut ya. Dera Nopira Nirmaya. Nah, ini peran beasiswa peningkatan minat lanjut dalam intensitas. Maksudnya gimana ini? Mohon maaf Bapak. Ya, Dera ganti sih Bapak dari di paling bawah. Jadinya seperti ini. Jadi gimana? Pengaruh prestasi belajar, informasi beasiswa dan motivasi orang tua terhadap minat lanjut studi S2 mahasiswa prodi Pendidikan Ekonomi UPI.
Pengaruh studi eta ya, prestasi dan informasi biasa. Benar itu mah, lanjut ya, itu benar tuh. Banyak Bapak. Oke, bagus tuh, benar kayak gitu. Jadi konsepnya itu studi lanjutnya. Oke. Disti, analisis pembelajaran kewirausahaan terhadap minat berat. Pembelajaran kewirausahaan ngukurnya gimana? Dilihat dari ininya sih Pak, dari kan mahasiswa itu kan udah ada yang mengontrak mata kuliah kewirausahaan gitu ya Pak. Nah mereka tuh bisa memahami matkul yang dipelajari di mata kuliah kewirausahaan itu atau enggak gitu Pak. Jadi setelah mereka mendapat mata kuliah tersebut, apakah minat berwirausaha itu muncul atau tidak sama sekali gitu. Teori yang kamu pakai dari siapa? Teori yang dipakainya dari siapa? Mau dipakainya dari siapa teorinya, Disti? Dari Ajen, dari Linan? Mau dari Ajen, mau dari Linan? Transkosi Linan atau dari Icek Ajen kamu itu mau dipakainya teorinya? Belum sih Pak, kalau misalkan teorinya belum. Belum gimana tuh. Makanya kalau pakai Linan ya, pakai Linan. Entrepreneur intention, tapi jangan proses pembelajaran, pengetahuan kewirausahaan saja ya. Supaya jelas ya. Nanti proses pembelajaran kewirausahaan itu kan nanti diukurnya oleh pengetahuannya. Jadi tidak ada teorinya kalau proses pembelajaran nama. Nah, teori Francesca Linan itu langsung aja pengetahuan kewirausahaan, minat berwirausaha, gitu ya? Iya Pak. Tapi silakan aja proses pembelajaran, tapi yang diukurnya nanti pengetahuannya, gitu ya. Baik, jelas Pak. teorinya ya, jelas teorinya supaya tidak susah kamu nanti. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Muhammad Raihan. Mana? Ada Muhammad Raihan? Ya, Pak, ada, Pak. Ada. Ini minat konsumen itu teori apa yang kamu pakai? Pak, gimana, Pak? Teori apa yang kamu pakai? Kebetulan saya juga belum nyari-nyari begitu panjang, Pak, untuk apa sih teorinya gitu, Pak. Baru sekilas aja membaca di jurnal-jurnal, ada beberapa jurnal yang sudah saya baca. Jurnalnya jangan jurnal bisnis ya, ini mah bukan ekonomi. Ya, Pak. Makanya tanya teorinya. Kalau perilaku konsumen, bukan minat konsumen, ya perilaku konsumen, benar. Ada dalam ekonometri itu apa dalam teori apa manajerial, ekonomi manajerial bisa tuh iklan terhadap perilaku konsumen, nggak apa-apa tuh. Makanya tapi kalau minat pemanfaatan media itu manajemen bisnis itu teorinya ya. Tapi kalau perilaku konsumen, teori kita, teori ekonomi boleh gitu ya. Silakan perbaiki ya. Ya baik Pak, namun jika saya ganti judul bagaimana Pak? Berapa boleh, judul sih Pak? Apa-apa, asal cepat aja. Ya baik Pak. Cepat aja komunikasi dengan Bapak di WA, Pak saya ganti judul ini gimana gitu kan. Supaya cepat kamu udah nggak lambat. Supaya bisa kerja gitu, jangan lambat-lambat. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Oke ya, Farhan Ali Mukti. Ada Pak. Oke ya, kemampuan finansial, literasi digital, penggunaan elektronik commerce ya. Oke, jalan ya. Ilham Renal Firwansyah, pemberian tugas terhadap hasil belajar. Masih ada gitu ini Renal, gimana nanti pemberian tugasnya, penelitiannya gimana? Pemberian tugas resum Pak. Gimana resum teh nanti? Mau kamu mau gimana? Mau di jurnal dari mana ini topiknya nanti?
Ada itunya? Ada apa? Saya ada jurnal sebagai ini, sebagai pacuan. Kalau ada takutnya itu apa kan ini kalau mau diaplikasikan harus eksperimen kan. Tapi kalau Iya, ada Pak. jurnal-jurnalnya boleh nggak apa-apa ya. Oke. Saya kira itu boleh ya. Bagus. Sekarang Anda buat langsung buat makalahnya. Kamu dari jurnal dari apa ya. Silakan nanti setelah UTS, pas UTS itu kalau masih memungkinkan diskusi lagi sudah sampai mana. Kalau sudah selesai kita seminar ya. Oke. Ada yang mau ditanya? Kalau sudah clear ya, ini tinggal bekerja saudara membuat makalah ya. Pak, saya izin bertanya, Pak. Silakan. Tadi Pak, sebelumnya saya mengambil judul mengenai kesehatan mental yang tadi, Pak. Sebelumnya saya juga sudah ada judul yang lain, Pak. Ini ada 3 judul sebelumnya saya miliki. Untuk perbaikannya saya menyarankan untuk mengganti judul, Pak. Bagaimana apabila saya ganti judulnya menjadi pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe TPS atau think pair share terhadap hasil belajar, Pak? Ya, silakan, nggak ada masalah. Boleh. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Yuk, ada lagi yang mau tanya? Saya izin bertanya. Silakan. Kalau kemampuan berpikir kritis itu alat ukurnya apa ya, Pak? Kan kalau misalkan hasil belajar bisa dilihat dari nilai UN atau nilai UAS, kalau kemampuan berpikir kritis dari mana, Pak? Ya sama. Kemampuan berpikir kritis nanti Anda lihat dari siapa? Dari ENIS ya. Indikatornya ENIS. Kemudian Anda tetap buat soal, hasil soal. Kemampuan berpikir kritis itu kan level 4, 5, 6 gitu. Tetap soal. Tetap membuat soal. Sama dengan hasil belajar. Sama dengan hasil belajar. Cuma menurut ENIS ada 5 kriteria. Nah, buat soal berdasarkan 5 kriteria. Ada fluent, ada conclusion, ada apa-apa begitu ya. Eja, begitu ya. Ya Pak, kalau soalnya kayak PGSI gitu biasa atau gimana Pak, atau beda lagi? Ya kan berpikir kritis itu bisa essay, bisa pilihan ganda. Kalau saudara kemarin testing ke SNPTN itu kan itu kemampuan berpikir kritis soal-soalnya tuh. Udah mikir kan mau jawab teh kan? Dibuat pilihan ganda boleh supaya mudah. Mau isai cuma susah isai ngukurnya nanti. Banyak pekerjaan lebih baik kita membuat melalui kemampuan berpikir kritis, membuat soal gitu ya, yang bagus. Iya Pak, terima kasih Pak. Ada lagi yang lain? Pak, saya izin bertanya Pak. Kebetulan saya juga sudah menyiapkan judul yang lain juga Pak. Boleh. Judul yang saya bawa itu pengaruh pembelajaran snowballing terhadap kemampuan kognitif siswa dalam penerapan materi ekonomi. Bagaimana seperti itu, Pak? Kemampuan kognitif ya? Ya. Kognitif itu kan macam-macam, ada kemampuannya tingkat mana ya? Tingkat kognitif itu tuh pemahaman konsep atau apa? Silakan, nggak apa-apa, boleh. Tapi jelaskan nanti dalam penjelasannya, kognitif itu saya ukurnya dengan level mana gitu ya. Boleh? Oh, baik Pak. Namun jika misalnya kognitifnya dispesifikan Pak? Bisa boleh, nggak apa-apa, boleh aja. Oh iya Pak. Ya. Kemampuan kognitif. Kan hari kognitifnya berarti kan pengetahuan ya. Kalau menurut Bloom atau Kratzwell itu kan ada 6 tahap itu. Nah, kognitif itu di mana levelnya kamu gitu. Nggak apa-apa, boleh aja, asal jelas aja, nggak apa-apa. Kalau ditanya nih, level kognitif yang kamu ukur mana? Jangan sampai nggak tahu kan gitu ya. Nah, saya mengukur C1, C2 Pak. Oh ya, berarti pemahaman konsep gitu. Saya mengukur C4, kemampuan evaluasi, kemampuan sintesis, kemampuan mana gitu. Supaya jelas saja. Nggak apa-apa, boleh.
Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang lain? Sudah jelas, sudah clear, saudara tinggal seminar. Kalau sudah seperti ini, Anda tinggal berarti satu langkah bahwa ini sudah bagus, ya sudah ACC. Berarti nilai baik itu sudah lewat ya, tinggal tambah plus, amin, A plus gitu kan gitu ya. Kalau sudah ACC judul berarti B itu di tangan ya. Itu proses dengan saya itu seperti itu. Jadi ada penilaian itu melalui proses ya. Ini minimal B ya, ini minimal B. Apalagi kalau bagus ya terus gitu ya. Oke ya, ada lagi yang mau bertanya? Jadi minimal saudara itu minimal sudah dapat B. Itu nilai dari saya itu dengan proses seperti ini itu. Proses seperti ini ya. Anda kemarin mencari jurnal, mencari judul, mencari apa, itu kan proses ya yang harus saya hargai. Bagaimana coba saudara berpikir. Nah, sekarang tinggal membuat sekarang membuat makalah yang bagus, ada rujukan apa-apa, kemudian nanti seminarkan, tanya jawab, diskusi ya. Jadi ada 3 konsep yang akan saya ukur. Bagaimana menulis makalah, bagaimana menuangkan ide, bagaimana menulis makalah, nanti bagaimana menyampaikan ke orang lain, presentasi, kemudian menyanggah ya. Itu soal kurang, lemah itu mah udah biasa dalam belajar, mah kita semua dalam belajar. Oke ya, bagus, saya senang saudara-saudara, terima kasih tadi atas keterlambatannya saya, mohon maaf karena masih ada yang lain. Ada yang masih mau ditanya? Kalau ada pertanyaan atau apa-apa hal-hal yang kesulitan, saudara tinggal di itu ya, di grup ya. Silakan bertanya ke saya, nggak ada masalah. Sekarang tinggal bekerja terus sampai nanti UTS itu mudah-mudahan saudara sudah ada data, sudah kalau lebih bagus sudah selesai menulis makalahnya. Nanti makalahnya kirim ke Bapak untuk diperiksa, kemudian saudara tinggal seminar ya. Seminar 30 menit ya, satu orang seminar bisa lebih cepat lah nanti ya. Saya kira itu dari Bapak ya. Selamat bekerja, selamat membuat seminar makalah ini untuk bisa saudara. Saya menghendaki semuanya, tidak mau ada yang B ya, harusnya minimal amin, bisa A, bisa apalah, ini apa bagus lah ya, saudara buatkan serius yang bagus ya, menulis, ini rujukannya bagus segala macam. Saya kira kalau tidak ada yang bertanya, cukupkan sekian. Kalau ada kesulitan, saudara tinggal di WA ke grup. Mau bertanya apa. Kalau ada yang mau ganti judul, segera laporkan ya, sebab saya sudah ini ya, sudah di print ya, tapi yang tadi ada yang perubahan belum itu. Saya kira itu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya. Assalamualaikum. Pak. Mohon maaf, mau bertanya. Silakan. Kan setelah ini berarti sudah tidak ada pertemuan lagi sampai nanti UTS ya, Pak? Oh iya. Kalaupun misalkan nanti kesepakatannya, misalkan Pak teman-teman ingin mau mengobrol lagi gitu bersama Bapak mengenai progresnya seperti apa, apakah boleh melakukan pertemuan? Ya, boleh Pak, mau tatap muka, mau diskusi, tinggal ya langsung saya itu ya. Oke. Jadi tergantung permintaan saudara ya. Sekarang itu tergantung permintaan saudara. Kalau Pak misalkan minggu depan mau diskusi lagi dengan Pak Disman, ya tinggal aja kirim ke saya, Pak, ada tatap muka, ya langsung boleh seperti ini. Baik Pak, terima kasih. Nah, jadi kalau tidak perlu, saudara tinggal bekerja begitu ya. Bisa dipahami dia ya. Baik Pak. Nanti pertemuan-pertemuan ya itu apa dihadirkan aja semua, kan saudara hadir sebenarnya semua ini.
Jadi nanti kalau saya sekarang ini klik dia ya, itu hadir aja semua ya. Baik, Pak. Izin bertanya satu kali lagi, Pak. Silakan. Kan waktu kemarin itu kan makalahnya itu ada makalah eksposisi dan diskusi, terus juga tinggal dikerjakan gitu ya, Pak. Nah, kalau untuk rujukan kayak referensi jurnalnya itu dari Bapak sendiri ada minimalnya nggak, Pak? Kalau biasanya untuk S1 itu 10 jurnal ya gitu kan, bisa kan. Jadi kalau bisa mah dari jurnal, jadi dari buku mah cuma 1, dari buku mah, dari textbook mah 1, hampir semuanya dari jurnal aja ya, nggak usah dari apa-apa. Kalau untuk makalah, Pak, maksimal kan waktu itu pernah disinggung sama Bapak itu maksimal 15 halaman itu sudah termasuk cover sampai referensi kan ya, Pak ya? Atau bagaimana, Pak? Iyalah, kalau saya mah tidak ingin terlalu banyak, kecuali kalau kesepakatannya ini untuk dibuat nanti proposal gitu ya. Kalau sekarang mau membuat proposal untuk tesis sekalian atau apa, ya bab 1, bab 2, bab 3 kan gitu. Atau kalau kamu mau membuat ini untuk seminar saja, berarti yang kemarin tuh. Jadi ada 2 opsi ya. Kalau hanya untuk seminar saja seperti kemarin, kalau seminar mah. Tapi kalau kan ada tahun-tahun lalu itu kan untuk percepatan studi sekalian membuat proposal. Jadi kalau membuat proposal, saudara tidak penelitian sampai bab 1, 2, 3 saja begitu. Membuat proposal skripsi lah kayak gitu. Nggak apa-apa, boleh aja. Ada dua option. Tapi kalau seminar, hanya seminar ya maksimal 10-15 lembar lah dengan segala macam gitu. Gitu ya. Oke, bisa dipahami? Baik, Pak, terima kasih. Oke. Ya. Boleh ya, sudah cukup. Kalau dia ya, kalau mau nanti ada pertemuan, ada itu tinggal dikontak aja, ditulis di grup. Pak, mau ada pertemuan, silahkan, nggak ada masalah. Oke. Saya kira cukup ya. Mohon izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak. Bentar mau nanya. Aduh, tadi nggak sempat.